Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur bagimu Tuhan Allah Bapa kami yang telah memelihara, memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam hari ini, sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 20 dan ayat pembimbing renungan ayat 17. Begini firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Demikian firman Tuhan. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup kekal? Sahabat renungan malam Shalom, ini adalah kisah perjumpaan dan percakapan Yesus dengan seorang yang kaya. Ketika Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, seorang yang kaya berlari-lari mendapatkan Yesus dan bertelut di hadapan Yesus. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang dapat kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Kedatangan seorang kaya itu dengan bertelut di hadapan Yesus adalah menunjukkan kerendahan hatinya. Ia tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang dengan sombong dan selalu menyerang Tuhan Yesus. Tetapi orang kaya ini, ia datang dengan suatu keinginan dan dengan suatu pengharapan dan pengajaran. Ia juga memikirkan hal-hal yang rohani, yaitu hidup yang kekal. Sehingga ia bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang kaya ini dalam pemahaman dan dalam kepercayaannya mengira bahwa untuk mendapatkan hidup kekal dapat diperoleh dengan ketaatan dan perbuatan baik. Artinya, hidup kekal dapat diperoleh dengan melakukan peraturan-peraturan dengan baik dan dengan melakukan sesuatu perbuatan jasa. Ketika Yesus berkata, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Tuhan Yesus menjelaskan tentang hukum Taurat. Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu. Demikian Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang kaya itu. Lalu orang kaya itu pun menjawab, "Semua itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Rupanya semuanya itu apa yang telah diucapkan oleh orang kaya itu, sekalipun ia melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan jasa,
tetapi tidaklah cukup menurut ukuran Tuhan Yesus. Sahabat renungan malam Shalom, mungkin pengharapan dan keinginan kita sama seperti orang kaya itu, yaitu ingin mendapatkan, ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Atau sebaliknya, apakah kita hanya memikirkan dan mengharapkan hal-hal yang duniawi dan yang jasmani saja? Firman ini dalam renungan malam kita menjelaskan apakah itu hidup kekal. Sederhananya, hidup kekal adalah hidup selamanya. Dan untuk memperoleh hidup kekal, tentu hidup bertindak sesuai dengan firman Tuhan dengan segala hal. Hidup menurut firman Tuhan dalam segala hal. Benar-benar lepas dari perbuatan dosa, kuasa, ikatan belenggu dosa, dan pengaruh iblis. Tidak lagi berbuat dosa, tidak melawan, dan tidak memberontak kepada kehendak Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal, juga kita harus hidup dalam ketaatan, menyembah dan mencintai Tuhan, dan sepenuhnya sejalan dengan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang mengikuti segala kehendak Tuhan. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun kita telah melakukan semuanya itu, tetap saja hidup kita masih dipengaruhi hal-hal yang jasmani yang bersifat duniawi. Contohnya, seperti orang kaya ini, mungkin masih terikat dengan harta kekayaannya, masih terikat dengan kekuasaan duniawi. Meskipun ia telah berbuat baik, telah berbuat jasa dalam hidupnya. Oleh sebab itu, semuanya itu belum cukup menurut Tuhan Yesus. Kita tidak dapat bertindak untuk memperoleh hidup kekal berdasarkan pemahaman, berdasarkan pengertian, ukuran, atau prinsip kepentingan diri kita sendiri. Hidup kekal adalah anugerah dan pemberian Allah menurut ukuran dan ketentuannya. Namun tidak salah jika kita tetap hidup dengan benar, melakukan perbuatan baik, sebab hal itu juga dikehendaki dan dikenan oleh Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, melalui renungan firman Tuhan malam ini, Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan memberikan anugerahnya, memberikan hidup kekal kepada kita, sebab Dia sangat mengasihi kita. Tuhan akan membantu kita mengetahui apa yang masih kurang dalam upaya kita untuk mengikuti Dia dan melakukan kehendak-Nya. Dan Dia juga akan mengajari kita apa yang perlu kita lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa sumber kehidupan kami, terima kasih untuk firman Tuhan, renungan yang kami dengarkan pada malam hari ini, supaya kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan untuk memperoleh kehidupan kekal yang akan Tuhan berikan bagi kami, yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah hidup kami Tuhan tetap seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan segala firman Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa, mampukan kami untuk tetap berbuat, melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami mau membaringkan diri di tempat tidur kami, berkati kami sepanjang malam hari ini, dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat melanjutkan segala pekerjaan tugas-tugas kami
seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.